Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Bersama saya Tisto Wahyudi di channel Inyong Tisto. Oh ya sekilas, teman-teman bisa panggil saya Tisto ya, jangan dipanggil Inyong karena Inyong itu artinya saya. Channelnya memang namanya Inyong Tisto, artinya saya Tisto. Jadi jangan dipanggil Mas Inyong karena ada beberapa teman-teman itu yang memanggil saya Mas Inyong. Agak lucu aja kalau dipanggil Mas Inyong. Oke, cukup perkenalan diri, langsung ke topik. Jadi ini adalah project kedua saya di tutorial membuat aplikasi Android. Yang sebelumnya itu di channel saya menggarap yang namanya membuat aplikasi toko online dengan Android Studio, Kotlin, Web Admin, Laravel. Dan ini tuh sudah lama banget, dari tahun lalu Juni tanggal 7 2020. Sudah lama banget. Dan videonya itu ada sekitar 53 video dan belum selesai. Dengan alasan kenapa? Karena kita fokus di dua tempat, yaitu web dan Android. Jadi ya harusnya web aja, Android aja, tapi karena ini projectnya ada web ada Android, jadi panjang sekali dan ya masih belum selesai. Tapi saya berhentikan paksa. Kenapa? Ya ada reason tertentu. Kalau teman-teman pengen tahu bisa kunjungi aja di video terakhir saya untuk membahas tutorial membuat aplikasi toko online ini. Oke, kita fokus ke video yang sekarang, kita move on dari video yang lalu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan coba membuat, oh ya sebelumnya ini saya perkenalan dulu untuk aplikasi-aplikasi yang saya buat. Jadi di sini ini adalah aplikasi yang ada di tutorial pertama membuat aplikasi toko online, dan ya masih kasar banget dan belum jadi, tapi at least sebenarnya itu kita sudah bisa melakukan sebuah transaksi dari beli. Kita masukkan ke dalam keranjang dulu. Di dalam keranjang kita bisa beli, kita tambahkan nominal atau quantity produknya, kita bayar, tapi harus masuk dulu. Ya intinya kita sudah bisa melakukan sebuah transaksi sampai selesai. Nah, dari aplikasi ini saya kembangkan menjadi aplikasi yang dimana itu tampilannya saya lebih kekinian, yaitu meniru ini Tokopedia. Jadi sekilas teman-teman kalau sadar itu ada beberapa bagian itu yang saya memang mencontoh plek Tokopedia seperti ini, kayak produknya, karena kan informasinya di sini tuh ada toko, karena Tokopedia itu marketplace, sedangkan yang saya buat adalah toko online. Toko online artinya hanya satu owner, satu toko. Kalau Tokopedia itu banyak toko. Nah, nanti kita akan membuat sebuah project jiplak klon Tokopedia yang dimana kita bisa memuat banyak toko di dalam satu aplikasi. Jadi tidak hanya satu toko, satu orang aja yang bisa jualan, tapi bisa memuat banyak orang untuk berjualan di sini seperti itu. Nah, tapi yang nggak sebanyak ini fitur-fiturnya, ya mungkin kita standar aja kayak ini. Ada produk favorit, nanti ada produk terbaru, artinya siap ketika ada produk baru masuk, nanti ya masuk di paling atas. Kita juga ada shorts juga di sini. Kita ada short, misal kita cari Acer. Oh iya teman-teman, jangan beli laptop di sini ya, karena ini cuma sekedar contoh. Ini murah banget, laptop 1.400.000. Kemarin ada itu yang mau beli, Mas laptopnya murah-murah saya beli ya. Ini cuma contoh, bukan beneran aku tuh. Nah, di sini juga ada informasi terjual berapa, sebenarnya terjual, terus dia grosir atau enggak juga bisa. Kalau kita lihat di dalamnya ini sama, hampir sama, kurang lebihnya sama. Dari slide-nya sama, ya mungkin ada fitur-fitur yang enggak ada sih, tapi tampilannya mirip-mirip. Ini enggak ada pilihan warna, misal aku cari itu ya, cari batik biasanya ada. Oke, lanjut belanja. Nah, di sini kita juga ada pilihan warna, misal S, L. Tapi ini ukuran ya, bukan bukan apa namanya? Bukan warna. Biasanya ada yang varian warna. Sebentar ya, saya cari gamis wanita. Nah, di sini juga udah saya ada fitur juga untuk misal warna biru apa, warna coklat apa, warna grey apa. Jadi punya gambar sendiri-sendiri. Nah, ada grosir juga di sini. Misal minimal grosir adalah 3, harganya itu jadi 1.300.000, yang awalnya 1.400.000. Kalau kita masukkan ke dalam keranjang, sukses ditambah ke keranjang, lihat keranjang. Nah, di sini 1.4. Kalau kita jadikan 3, harusnya itu kalau 1.4 kali 3 itu 42 kalau nggak salah. Nah, ini jadi 39 karena grosir.
Kalau kita bayar, kita bisa pilih metode pembayarannya, kita pakai Tiki atau ambil di toko juga ada. Jadi pengirimannya 0 Tiki, tapi kita harusnya nggak ada ambil di toko sih nanti. Ini juga untuk APA penghitungan ongkirnya juga sudah benar sesuai dengan yang ada di pengiriman yang berkaitan. Kalau kita bayar, kita bisa milih metode pembayarannya, bisa pakai BNI atau apa, bisa lanjut. Nah, kita mau transfer kemana, ini masih menggunakan transfer manual ya, karena emang untuk payment gateway itu agak sulit membuatnya, karena kita harus daftar ke pihak ketiga. Daftarnya ya sebenarnya yang sulit, untuk membuatnya itu bisa, tapi daftar ke pihak ketiganya itu yang nggak bisa. Terus kita juga ada riwayatnya itu ada, ya sudah ada semua sih, yang diproses, yang dikirim, yang udah diterima, yang prosesnya selesai, belum ada proses yang selesai, yang dibatalkan, belum ada transaksi yang dibatalkan. Terus ya seperti itulah kurang lebih. Nanti kita akan mengklon aplikasi toko online. Nah, seperti ini, ada gambarnya. Kita bisa pilih gambar sama seperti yang di sini tadi, ada gambarnya. Oke, seperti itu. Terus di bagian toko saya, kalau kita lihat di Tokopedia kembali, di sini juga ada toko saya. Akun ke toko ini akun lama saya, ini jualan gorden, dan alhamdulillah belum ada yang beli sama sekali. Nah, di sini kita bisa menambahkan produk. Misal di sini ada daftar produknya, kita bisa tambahkan apa yang mau kita jual di sini, tambah produk. Misal kita bisa milih multiple foto, harganya berapa, terus kita tambahkan varian, segala macam varian, kita tambahkan varian, ada pilihan variannya. Sama kurang lebih sama di Tokopedia, tambah produk baru, mulai isi segala macam ya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang membedakan nanti apa? Yang membedakan adalah kalau di sini hanya satu toko, satu owner toko. Kalau yang akan kita buat nanti adalah banyak toko, jadi lebih ke e-commerce atau marketplace, yang bisa satu aplikasi menampung banyak toko seperti itu. Dan juga itu mungkin sekilas intro untuk apa yang akan kita buat, tapi ya nggak bakal se-advance ini, ada dana segala macam, tapi at least ya seperti inilah nanti tampilannya. Ada statistik penjualan, pesanan baru kita mau terima, misal terima, oke. Terus kita harusnya dikirim kan, udah kita terima, pembayarannya kita kirim, kita masukkan resinya, kita konfirmasi dalam pengiriman, kita masuk ke sini. Misal kita paksa aja dia, udah diterima tapi si customernya malas nerima gitu kan. Ini yang udah diterima, kita anggap saja ini customer lama banget nggak menyelesaikan pesanannya, kita selesaikan secara paksa, berhasil diubah, pesanan selesai. Nah, ini ada pesanan selesai. Terus di sini ada statistik penjualannya, pendapatan kotor berapa, pengeluaran ongkir berapa. Kalau ini ditambah ini jadi pendapatan bersih. Oh, kebalik, harusnya yang di atas ini pendapatan bersih, yang di bawah pendapatan kotor. Ini saya salah naruh value seperti itu. Jadi ada gambarannya apa yang akan kita bangun ke depannya. Terus oh ya, ini sedikit informasi ya buat teman-teman nanti, bahwa di sini saya juga sudah mengembangkan sebuah aplikasi, yang dimana aplikasi ini itu teman-teman bisa melihat banyak tutorial. Misal di sini kalau teman-teman mau belajar Kotlin, saya udah merekap apa aja sih yang video-video yang dibutuhkan untuk belajar Kotlin. Ini dari Kotlin dasar sampai nanti OOP, Object Oriented Programming. Ini hanya sekedar contoh ya teman-teman, ini nggak benar-benar harus beli, ini cuma sekedar contoh aja. Jadi ada dari awal sampai akhir itu ada tutorialnya. Terus teman-teman kalau teman-teman buka itu nanti diarahkan ke video. Ini agak berat banget laptop saya, karena running berapa video ini, ini sudah 100%, memorinya 16 GB, udah hampir 100% juga. Ini jadi berat, nanti teman-teman bisa nonton di sini, lihat episode selanjutnya. Terus kalau teman-teman mau ke channel aslinya juga bisa dilihat di sini, Lazy Day ini tinggal diklik aja nanti. Oke, itu. Terus di samping itu saya juga membuat sebuah aplikasi. Kalau di sini itu teman-teman gunakan untuk belajar programming, ada banyak video belajar programming dari Laravel, dari
Android Studio, dari Java segala macam nanti ada. Kalau di sini ini adalah aplikasi untuk hiburan sekedar, sebenarnya konsepnya sama, tapi kalau di sini kan teman-teman hanya untuk belajar. Kalau di sini tuh ya pure cuma sekedar buat hiburan sih. Jadi ya isinya cuma alur sebuah cerita film gitu kan. Karena saya pribadi suka suka nonton itu daripada nonton filmnya lama 2 jam, kadang nggak sempat, mending nonton alur filmnya aja cuma 15 menit udah selesai. Itu aja sih mengenai aplikasi ini mungkin. Mungkin itu aja dulu untuk sesi video kali ini, dan di video selanjutnya kita akan langsung mulai membuat projectnya atau menyiapkan apa aja yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi seperti Tokopedia. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa di-subscribe kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.